Gaji seringkali terasa seperti tamu yang cuma mampir sebentar untuk numpang cuci muka, lalu pergi lagi tanpa pamit. Banyak dari kita yang sudah bekerja keras banting tulang dari pagi sampai malam, tapi di pertengahan bulan, saldo rekening sudah menunjukkan angka yang bikin sesak nafas. Rasanya seperti mengisi air ke dalam ember yang bocor di bagian bawahnya. Seberapa deras pun air yang dialirkan, ember itu tidak akan pernah penuh. Masalahnya ternyata bukan pada seberapa besar ember yang kita miliki, tapi pada ketidakmampuan kita untuk menambal bocornya dan mengatur kemana arah air itu harus mengalir. Banyak orang terjebak dalam siklus yang melelahkan karena hanya fokus mencari uang, tapi buta cara memutar uang tersebut. Ibarat seorang petani yang punya banyak benih padi, tapi bukannya ditanam agar menjadi sawah yang luas, benih itu malah habis dimasak untuk makan sehari-hari. Akhirnya, petani itu harus terus mencari benih baru setiap hari, tanpa pernah punya panen sendiri. Memutar uang artinya mulai membangun saluran irigasi. Kita tidak lagi membiarkan air mengalir liar ke tanah yang kering, tapi mengarahkannya ke petak-petak sawah yang bisa menghasilkan buah di masa depan. Langkah pertamanya sederhana, namun sangat berat dilakukan, yaitu menyisihkan di awal, bukan menyisakan di akhir. Kebanyakan dari kita menunggu ada sisa uang di akhir bulan untuk ditabung. Padahal secara alami, pengeluaran kita akan selalu merayap naik mengikuti jumlah uang yang ada di dompet. Coba bayangkan setiap lembar uang yang kita pegang adalah seorang anak buah atau karyawan kecil. Tugas kita sebagai bos adalah memberi mereka perintah yang jelas. Jangan biarkan mereka tidur atau malah kabur untuk hal-hal yang tidak perlu. Sebagian uang harus ditugaskan untuk menjaga keamanan, seperti dana darurat yang disimpan untuk situasi mendesak, agar kita tidak perlu bingung saat ban motor bocor atau anak sakit. Sebagian lagi harus ditugaskan untuk bekerja menghasilkan uang baru. Contoh praktisnya begini, daripada uang bonus dipakai untuk membeli gadget terbaru yang harganya pasti turun tahun depan, lebih baik uang itu dipakai untuk membeli peralatan yang bisa mendukung hobi menjadi penghasilan tambahan. Seperti membeli mixer untuk mulai berjualan kue, atau mengikuti pelatihan keterampilan yang bisa menaikkan nilai tawar kita di tempat kerja. Inilah yang disebut mengubah uang konsumsi menjadi uang produksi. Perbedaan besar antara orang yang hidupnya tenang dan yang selalu gelisah bukan pada angka di slip gajinya. Orang yang tenang biasanya paham cara membedakan mana keinginan yang hanya nikmat sesaat dan mana kebutuhan yang sifatnya jangka panjang. Di sekitar kita, pasti ada pedagang pasar yang secara pendidikan mungkin tidak tinggi, tapi bisa menguliahkan anak-anaknya sampai sukses. Rahasianya sederhana. Mereka sangat disiplin memutar modal. Hasil keuntungan hari ini tidak dihabiskan semua untuk pamer baju baru, tapi diputar kembali untuk menambah stok barang dagangan. Mereka memperlakukan uang dengan penuh tanggung jawab karena tahu bahwa setiap rupiah yang diputar dengan benar akan kembali membawa kawan-kawannya yang lain. Kita perlu mulai mengubah pola pikir dari sekadar bertahan hidup sampai tanggal gajian berikutnya menjadi membangun mesin yang bisa berjalan sendiri. Mulailah dengan langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu langsung dalam jumlah besar. Yang penting adalah arahnya benar. Konsistensi dalam menyisihkan sebagian kecil penghasilan dan mengarahkannya ke hal-hal produktif akan menciptakan efek bola salju. Lama-kelamaan, apa yang tadinya hanya bukit kecil akan menjadi gunung yang kokoh. Ingatlah bahwa uang adalah hamba yang sangat baik, tapi bisa menjadi tuan yang sangat kejam jika kita tidak bisa mengendalikannya. Dengan memberi arah yang jelas pada setiap rupiah, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita sendiri dari keharusan bekerja mati-matian selamanya hanya untuk menutupi kebutuhan dasar. Hidup akan terasa jauh lebih ringan saat kita tahu bahwa bukan cuma kita yang bekerja keras, tapi uang kita juga sedang sibuk bekerja untuk masa depan kita.